Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya sudah banyak perbincangan soal posisi Gibran yang kemudian berpidato pakai bahasa Inggris begitu kan di forum CEO Afrika begitu kan. Nah, banyak para termol-termol itu justru memberikan pernyataan yang kemudian tidak sesuai begitu kan. Kenapa Bang kok tidak sesuai? Lihat saja. Seperti Gibran ya berpidato pakai bahasa Inggris yang dianggap lancar, ya. Tidak menggunakan teks, tidak menggunakan ini. Mana anak abah? Mana ya Anies Baswedan bisa seperti ini? Padahal kita lihat saja begitu kan. Padahal kita lihat saja. Baru seorang Gibran berpidato pakai bahasa Inggris saja dianggap sebuah prestasi besar. Logikanya itu gimana begitu kan? Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations. Through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrate how a simple and low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Prestasi besar itu punya keunggulan, solusi terbaru bagaimana penanganan untuk bangsa dan negara kita begitu. Kalau hanya berpidato bahasa Inggris, anak kecil pun bisa begitu. Yang paling disorot sekarang ini adalah soal dari Gibran Rakabuming Raka. Ketika berpidato pakai bahasa Inggris kemudian melontarkan dengan wajah yang begitu ekspresinya begitu kan dianggap kurang sinkron, ya, dianggap baca teks begitu kan ya, dianggap menggepal tangan begitu kan. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian panik. Ada sesuatu hal yang kemudian bisa dirasakan begitu kan ya, ketegangan yang begitu luar biasa. Jadi ini di forum begitu. Kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah apa yang kemudian dipertontonkan oleh Gibran begitu kan ya ketika berpidato, kalau nggak salah begitu ada 8 kali mengepalkan tangan. Ya cara bicara ya seolah-olah ya dibuat-buat dengan menarik otot wajah ya dan mulut seolah-olah supaya terkesan berwibawa. Jadi malah justru masyarakat, ini terkesan aneh. Apakah ini saking semangatnya atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi hal yang biasa begitu. Mau berpidato bahasa apapun, hal yang biasa, gak ada yang kemudian menarik begitu. Yang paling menarik di situ adalah bekerja sama.
Ya, makanya orang-orang melihat bahwa kalau Gibran ini bisa membawa ya perdamaian, membawa apa namanya dampak positif kepada masyarakat Indonesia begitu kan. Kan ini berbicara masalah teknologi global. Ya, teknologi global ini bisa AI, ya bisa kecerdasan buatan. Itu berbicara di situ. Karena mengapa Presiden Prabowo tidak datang sendiri? Ya karena Prabowo ya tidak ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, banyak yang kemudian berbicara para termul-termul itu mengatakan, "Wih, keren Gibran, Gibran keren." Padahal hanya berpidato bahasa Inggris. Apa hebatnya coba kalau hanya berpidato bahasa Inggris? Itu pun kalau paham artinya apa. Ya, jadi kapasitas secara permanen atau gagasan secara permanen itu tidak bisa dibohongi. Sekarang banyak teknologi yang begitu luar biasa. Banyak teknologi yang kemudian canggih, pakai AI, bahasa Indonesia keluarnya bisa berpakai bahasa Inggris begitu kan. Ya masih banyak di situ. Jadi saya kira semoga saja begitu karena ini adalah forum internasional, tidak malu-maluin begitu kan ketika ngomong bahasa Inggris sesuai dengan artinya. Ya, saya kira saya hanya berdoa seperti itu begitu. Kenapa? Karena ini kalau malu-maluin kita juga yang malu begitu kan. Nah, disitulah yang kemudian sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan secara secara disiplin, menunjukkan secara karakter dan wibawa, ya untuk menunjukkan karena ini adalah pertaruhan bangsa dan negara kita di mata dunia, begitu kan ya. Jadi harus menunjukkan itu begitu. Ya kalau hanya bulet-bulet motor-motor kayak yang ada di Indonesia begitu kan ya. Ditanya masalah A, masalah ini, masalah apapun begitu solusinya. Motor-motor seperti itu, itu malu-maluin. Ya, jadi ini harus dipersiapkan secara detail begitu. Nah, inilah yang seharusnya dipertahankan dari sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu sama dengan semangatnya, ya begitu kan ya. Ketika ada forum CEO Afrika, itu dengan yang ada di Indonesia. Harus semangat seperti itu dong sebagai Wakil Presiden. Jangan muter-muter, ya. Jangan lalu kemudian panik sana sini, kebingungan, gak ada jawaban. Misalnya begitu kan, misalnya. Jadi saya pribadi begitu, mengapa saya mengkritik sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan. Tujuan saya adalah karena ini adalah wakil kita, wakil presiden kita begitu. Jangan malu-maluin di depan khalayak forum internasional begitu kan. Ya semoga saja paham artinya apa. Yang mendengarkan maksudnya begitu kan. Nah, berbeda lagi dengan masyarakat sekarang ya. Justru publik ini bertanya-tanya ya. Ada yang mengatakan publik pertanyakan Gibran dikirim ke KTT 20 ya. Prabowo ingin Wapres kelihatan kerja. Ya, apakah seperti itu? Walaupun ini adalah tupoksinya adalah wakil presiden juga ya nggak ada masalah. Silakan begitu kan. Ya karena kita lihat saja bahwa dengan adanya seperti ini begitu kan ya, kabarnya sosok dari Gibran ini begitu kan ya menyoroti soal pentingnya sistem keuangan ya berkelanjutan dalam berkelanjutan begitu kan ya dalam sistem keuangan, dalam artinya bahwa bisa saja Afrika Selatan welcome, Indonesia welcome terhadap Afrika Selatan begitu kan ya, nggak ada masalah di situ begitu. Dan dia menilai bahwa membutuhkan skema pembiayaan yang lebih mudah ya diakses, dapat diprediksi dan setara. Kabarnya begitu kan. Gibran kemudian mencontohkan penerapan soal sistem pembayaran QRIS ya. Atau QS begitu kan ya di Indonesia yang dinilai efektif mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Saya kira QRIS atau GS itu sudah mulai di negara-negara maju begitu kan. Sudah mulai melakukan itu begitu. Di negara kita coba bayangkan, hanya tertentu saja, Bos. Ya hanya tertentu. Coba di pasar yang pasar tradisional, pasar apapun ada yang menggunakan dan ada yang tidak begitu. Kalau di Cina, kalau di Jepang, Cina dan Amerika begitu, itu sudah di Cina begitu kan ya. Itu sistem pembayarannya tidak cash lagi begitu kan. Ya mirip dengan QRIS itu tadi begitu. Artinya
sistem keuangan keberlanjutan berbasis digital itu, saya kira ini sangat diperlukan untuk mempermudah transaksinya begitu kan. Nah, inilah yang kemudian ya yang disampaikan Gibran di situ begitu. Nih, Indonesia terbuka untuk bantu Afrika Selatan membangun masa depan ya. Ya, jangankan bantu di situ, Pak. Ya, bantu di negara juga begitu, soal hilirisasi, soal teknologi begitu kan, ya. Gimana begitu negara kita belum maju begitu kan ya? Mau bantu Afrika Selatan. Kalau bekerja sama oke lah, nggak ada masalah begitu. Coba kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca ya. Coba kita baca ya salah satu komentar dari netizen begitu. Ini yang sering komentar ya. Teks ya, teks, mulut dan mata ekspresi nggak sinkron. Artinya ya nggak paham apa yang dibacakan. Masa iya begitu kan? Ya masa iya tidak? Masa iya tidak paham di situ begitu? Ya kalau nggak paham gimana begitu? Ada yang berkomentar begini nih. Para buzzer dan tremol lagi kompak upload video di medsos Gibran berpidato di Afrika ya dan Jokowi ya di Blomak ya di Singapura dengan fasih dalam bahasa Inggris. Hei para tremol, sekarang di medsos semua orang bisa membedakan mana video hasil swab atau sintesia atau AI begitu kan ya, mana video original. Makanya yang saya katakan tadi begitu, termol itu jangan terlalu bangga karena pakai bahasa itu begitu kan. Ya kenapa? Karena kita lihat saja bahwa perkembangan sekarang ini teknologinya sangat canggih, Bos. Banyak canggih begitu kan. Nggak perlu menguasai bahasa Inggris begitu kan. Tapi kita lihat saja nantinya begitu kan ya. Nantinya apakah di Indonesia asus motor-motor seperti ini begitu kan. Ini. Perhatian, ini salah satu komentar dari netizen ya. Perhatian kepada wartawan. Dilarang mewawancarai Pak Samsul karena takut nggak nyambung dan jawabannya. Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, ini malah jadi bumerang begitu. Tapi saya pribadi menganggap bahwa perlu diapresiasi yang sangat luar biasa kepada Gibran. Ya kenapa? Karena berani tampil begitu kan. Ya di forum CEO Afrika ini menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas dari wakil Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar ditangguhkan. Kenapa? Ya kita lihat saja realitasnya misalnya di Indonesia begitu kan. Ya di Indonesia. Ya kalau tampil di Indonesia ditanya masalah A, muter-muter, ditanya masalah B, kebingungan, ditanya masalah C, jawabannya Z misalnya. Ini kan di Indonesia begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa gagasan secara permanen di situ begitu. Itu sangat penting. Ya, kalau berbicara Indonesia berbicara di forum internasional kan sudah ada teksnya. Ada teksnya begitu kan. nggak perlu kita banggain begitu kan. Yang perlu kita banggain itu berada di Indonesia begitu, Bos. Ya. Masa ditanya soal ikan, soal debu, soal tebu begitu kan ya. Soal ini, soal itu nggak nyambung nantinya begitu. Semoga saja dengan semangat dan disiplinnya seolah menunjukkan kepada publik dan mengepalkan tangan semangatnya di situ, dibawa di Indonesia dan diterapkan di Indonesia. Ya kan, benar kan? Jadi saya tidak alergi dengan itu. Kalau baik saya ya baik begitu kan ya. Makanya saya katakan kepada Gibran ini akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030 di mana para pemimpin-pemimpin di situ dan masyarakatnya akan suka terhadap pemimpin yang muda begitu. Termasuk wali kota di Amerika begitu, salah satu pertama kali muslim begitu kan ya. Itu sangat luar biasa begitu dan itu muda begitu kan. Dan itu kritis. Dan itu yang saya menitipkan harapan kepada Gibran ya, menitipkan harapan kepada anak-anak muda begitu.
Tapi kalau kualitasnya dipertanyakan, kenapa? Ya ngapain kita mau milih lagi? Kan itu secara logika. Jadi jadi begitu kan, kesimpulan dari apa yang disampaikan Gibran ini ya, menyampaikan begitu di sela-sela agenda Indonesia Afrika, begitu CEO Forum ya di Johannesburg ya Afrika Selatan, yang mengatakan kami terbuka untuk membantu Anda semua begitu kan ya di Afrika ya. Di Afrika adalah benua yang akan menentukan masa depan. Afrika berkembang sangat pesat dan penuh potensi. Afrika adalah masa depan ya, dan Indonesia ingin membangun masa depan bersama Afrika. Kabarnya begitu. Ya, tapi kan keputusannya tetap berada di seorang presiden begitu kan ya. Jadi ini pertama kali seorang sosok dari wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini berpidato pakai bahasa Inggris. Ya, tapi publik sudah tahu begitu kan ya endingnya bagaimana. Nanti saya yakin makanya kalau Gibran datang di Indonesia nanti ya ditanya semoga saja begitu kan ya bisa menjawab sesuai dengan apa yang kemudian kita lihat begitu kan ya. Ya setidaknya keliling di beberapa kampus lah untuk menunjukkan bagaimana program-program unggulan dari Presiden Prabowo Gibran ini begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja begitu. Karena nampaknya banyak tantangan dari publik. Gibran ini harus hadir di beberapa kampus untuk menunjukkan bahwa seorang wakil presiden itu nantinya begitu diharapkan oleh masyarakatnya. Saya seperti ini mengkritik bukan berarti saya alergi, bukan saya tidak suka begitu kan. Tapi memberikan solusi itu adalah sebagai bentuk bahwa sosok dari wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini adalah sebagai seorang wakil presiden. Ya, jangan sampai malu-maluin ya di kancah internasional, Bos. Itulah salah satu tujuannya begitu. Makanya ya nanti begitu kan. Nanti apakah ini sudah apa namanya? Kalau sudah pulang di Indonesia begitu bagaimana nantinya begitu. Ya coba kita lihat saja sosok dari wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini ya seperti itu semangatnya begitu kan ya. Sampai-sampai dadanya mau ditepuk begitu kan ya, saking semangatnya begitu berpidato begitu menunjukkan saya bisa bahasa Inggris kan, saya lulusan Australia, lulusan luar negeri juga. Ya semoga saja, makanya saya katakan tadi semoga saja substansinya itu kena. Artinya dengan adanya seperti ini, perkembangan seperti ini bisa membangun diplomasi, bekerja sama begitu kan ya dengan berbagai negara. Indonesia butuh kemajuan sekarang ini, Bos. Ya masa iya seperti ini terus begitu? Masa iya kalau ada orang begitu kan ya berpidato bahasa Inggris dianggap sebuah prestasi? Termul. Ada yang sampai mengatakan ya ketika Gibran berpidato bahasa Inggris ya sampai di apa namanya di Termul mengatakan sampai melongo, sampai tidak bisa berkata apa-apa, sampai geleng-geleng kepala. Padahal yang digeleng-geleng kepala itu coba tanyakan, paham nggak itu begitu apa yang disampaikan oleh sosok wakil presiden? Kira-kira seperti itulah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.